Oke, halo teman-teman semua, salam sepak bola. Balik lagi di channel F9 Football barengan sama gua di sini dan gue ucapkan selamat berpuasa buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga tetap tahan dengan banyak godaan ini, termasuk makanan dan minuman pastinya ya. Cuman ya pastinya ada match-match bagus yang akan kita bahas di video ini. Mudah-mudahan bisa ya memberikan teman-teman semangat juga untuk di hari Senin ini ya. Mungkin teman-teman ada yang lagi kerja, lagi kuliah, atau mungkin ngantor, atau mungkin ya aktivitas apapun lah. Pokoknya semoga tetap semangat. Dan kita akan mulai dari Liga Italia dulu. Ketika Juventus dikalahkan oleh Inter Milan dengan skor 1-0. Ya, gue udah membuat banyak notes sebenarnya untuk match ini dan gue nonton nggak sampai habis, cuman sebentar doang sebenarnya karena rada malas ya sebenarnya nonton Liga Italia. Cuman ya buat teman-teman semua gue akan usahakan tetap membahas mungkin big match-nya dari Liga Italia ataupun dari Bundesliga gitu. Karena kita mungkin fokusnya tetap di EPL, di Premier League, La Liga berapa sama dari Liga Champions Eropa ya. Cuman kita bahas aja nggak apa-apa. Dari segi line up, si Inter bermain dengan formasi 3-5-2 dengan mengandalkan Dumfries di kanan dan Perisic di kiri yang sudah berumur ini ya. Dengan striker Edin Dzeko yang sudah berumur juga, dengan Lautaro Martinez ya. Nggak ada yang terlalu berbeda sebenarnya dari Inter dan Juventus. Yang unik adalah mereka sama-sama punya back bernama Danilo. Nggak guna sebenarnya informasinya, cuman nggak apa-apa ya. Kita ya ini sharing aja, biar nggak usah terlalu strict lah. Kita santai juga. Juventus bermain dengan 4-2-3-1 dengan menempatkan Dusan Vlahovic sebagai penyerang utama saat ini. Morata ditarik ke kiri karena Chiesa juga masih belum bisa main. Ya, Morata sangat-sangat tidak bisa menggantikan posisi Chiesa sebenarnya. Jadi serangan Juventus sebenarnya rata-rata itu kebanyakan dari si Cuadrado, gue lihat. Masalahnya teman-teman, Cuadrado ini sering sekali ambil keputusan yang cukup salah menurut gue. Ketika dia bisa kasih passing atau through ball ke kanan, karena ada si Danilo ya, bek kanan Juventus ini, dia sering kali overlap dari samping tapi nggak diumpan sama si Cuadrado. Si Cuadrado malah milih untuk shooting ya, ada satu yang dia shooting jarak jauh ya, buat apa gitu kan, itu udah hampir nggak mungkin masuk kan, lu paksain. Sama si Cuadrado berapa kali cuman kayak passing-passing ke belakang, ke samping biasa aja gitu, dia nggak nusuk ke depan gitu. Ya memang sebenarnya si Cuadrado ini kan right winger ya, dia harusnya juga bertujuan untuk overlap gitu. Cuma kadang-kadang dia masih kasih ruang untuk si Danilo untuk bergerak dari sebelah kanan. Termasuk juga yang dilakukan oleh Morata ketika dia ngasih ruang ke Alexandro untuk overlap dari sisi sebelah kiri gitu. Dan gak salah sebenarnya karena si Morata juga nggak bisa gantiin Chiesa ya. Jadi dia lebih sering mengumpan atau mencari ruang kosong dari teman-temannya ketimbang akselerasi sendiri gitu. Nggak salah sebenarnya. Cuman ya si Juventus sebenarnya peluang juga ada beberapa, termasuk ketika crossingnya Cuadrado itu ditonjok sama si Handanovic, cuman masih belum bersih gitu. Jadi bolanya naik ke atas, balik lagi ke bawah. Chiellini sempat berusaha untuk tap in, cuman masih kena tiang sayangnya. Jadi Juventus juga bukan tanpa peluang. Ada banyak peluang, sekalipun banyak yang disia-siakan di babak pertama. Nah, permasalahannya kadang-kadang di sepak bola tetap ada faktor luck ya teman-teman ya. Jadi Inter Milan malah bisa unggul dulu di menit ke 45 dari penaltinya Hakan Çalhanoğlu yang sempat ada kocak juga ketika si Morata nginjak si Dumfries ya kan. Kena lihat VAR, akhirnya penalti. Penaltinya pertama sempat ditepis dulu sama si Szczęsny, cuman disuruh retake karena ketika ketepis, si Çalhanoğlu kayak maksa untuk agresif untuk langsung terobos. Jadi numpuk pemain Juventus. Dia lead mundur, Chiellini mundur, akhirnya kena kan jatuh lagi si Çalhanoğlu dan akhirnya penalti ulang gitu. Dan ya udah, penalti kedua ya tendang ke sisi sebelah kanannya Szczęsny dan masuk 1-0. Ya, mungkin keseluruhan pertandingan ini gue bilang bukan permasalahan siapa yang lebih bagus ya, karena dua-duanya juga cukup tumpul sebenarnya. Jadi kalau lu perhatiin di sini si Juventus melepaskan 22 shots, yang on target itu cuma 5 gitu. Jadi gimana ya gue bilang juga ya untuk apa gitu. Lu shooting banyak banget, maksa untuk shooting cuman peluang belum jadi peluang emas udah lu berusaha untuk shooting gitu. Padahal mungkin ada teman-teman lu yang posisinya lebih bagus, kenapa nggak lu umpan? Contohnya kayak tadi Cuadrado kenapa nggak kasih ke Danilo kan? Nah, dari sisi Inter, gue bilang sebenarnya mereka ini cukup
harus berbenah lagi sih. Karena satu, mereka nggak mendominasi. Oke, babak pertama 50-50 lah. Serangannya juga nggak terlalu menakutkan dari Inter. Tapi mereka butuh yang namanya keinginan untuk menang ini masih kurang menurut gue. Padahal mereka udah cukup full tim ya. Brozovic, Calhanoglu, Barella, Perisic, Martinez, Seko, ya kan. Apa yang mesti diubah? Seko masih bisa diandalkan karena dia bermain sama Lautaro. Lautaro itu kan paling nggak masih lebih fleksibel lah. Sementara si Inter ini juga masih ada Dumfries yang punya speed. Perisic masih bisa lah, ya kan. Dan dia maksa untuk main 5 pemain tengah. Nah ini menurut gue mungkin kedepannya akan ada saatnya di mana lu mesti merubah seiring dengan berjalannya pertandingan. Nggak bisa terus lu paksain terus-menerus untuk main 3-5-2 terus. Tapi ya it's okay, nggak masalah karena kalau kita lihat di table Serie A-nya, saat ini Inter poinnya 63. Selisih 3 poin sama Napoli dan Milan. Tapi jangan lupa Milan masih punya satu game lagi in hand, ya kan? Jadi kalau misalkan Milan menang, Milan 69, Napoli 66. Kalau si Inter menang juga jadi 66 gitu. Jadi masih berpeluang. Cuman pertandingan tinggal 7-8 pertandingan lagi sebelum Serie A berakhir, ya kan? Liga-liga Eropa akan berakhir juga dan ya antara Napoli, Milan sama Inter mesti lebih hati-hati, nggak boleh sampai slip lagi sebenarnya. Oke, prediksi lu siapa? Kalau gue prediksi ya susah sih karena tiga-tiganya nggak konsisten. Cuman ya tulis di kolom komen aja kalau teman-teman prediksi tim jagoan kalian di Serie A ya. Oke, terakhir kita akan bahas dari tim andalan gue, tim kesukaan gue Barcelona. Di mana Barcelona ini berhasil mengalahkan Sevilla dengan skor 1-0, ya kan. Bermain sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Ya wajar sih karena di match sebelumnya di La Liga juga ketika lawan Sevilla, Barcelona cukup kesulitan ya, yang imbang 0-0 kalau nggak salah ya. Dan ya Barcelona tidak mendominasi memang, cuman at least di babak kedua itu lebih baik. Oke, kita nggak usah bahas babak kedua dulu, kita bahas dari line up-nya dulu. Barca main full tim ini sebenarnya. Dembele, Aubameyang, Ferran Torres, ya kan? Ya Ansu nggak ada ya, sabar dulu ya, baru proses recovery. Cuman dari pemain tengah dan belakangnya ini udah full tim. Dan ya Busquets lagi-lagi ditempatkan sebagai DM, di mana De Jong sekarang sebagai attacking midfield gitu. Dan nanti kehadirannya Kessie mungkin akan jadi perubahan untuk Barcelona ke arah yang lebih baik untuk menggantikan Busquets atau paling nggak punya saingan lah paling nggak ya. Nah, babak pertama, si De Jong udah dapat peluang langsung ketika dia bisa pakai skill moves-nya untuk ngelewatin pemain Sevilla dan ngasih umpan langsung ke Ferran Torres. Ferran Torres dapat peluang berkali-kali. Kalau nggak salah ada 2 kali lebih mungkin ya di babak pertama ketika dia bisa cut inside dari sisi sebelah kiri. Cuman keputusan yang diambil itu masih salah gitu. Yang pertama itu pas awal-awal dia mau ngumpan ke Alba, cuman Albanya ada di mana, diumpan kemana, itu satu. Yang kedua adalah dia maksa untuk cut ke tengah, tapi syutingnya masih ketinggian. Ya berkali-kali dia kayak gitu ya, sangat-sangat tidak konsisten gitu. Termasuk pas lawan Madrid yang dia syuting kencang itu ada resiko ketinggian juga sebenarnya. Cuman gue nggak ngerti dia terlalu, bagus sebenarnya sih Ferran Torres ini. Cuman levelnya masih jauh banget kalau lu bandingin sama David Villa, sama Neymar, itu masih jauh banget, man. Bahkan kalau dibandingin sama Ansu, gue lebih memilih Ansu. Gak tau kenapa ya, Ansu lebih muda juga padahal. Cuman gue lebih milih Ansu gitu. Karena lebih bisa ambil keputusan gitu. Ya gak tahu ya setelah cedera ntar gimana. Cuman ya yang gue lihat seperti itu. Dan jual beli serangan tuh dilakukan dari sejak babak pertama ya. Memang susah gue akuin. Memang lawan Sevilla ini sangat-sangat berbeda ya Sevilla yang sekarang sama Sevilla tahun lalu ya. Dan babak pertama akhir juga ada miskomunikasi dari pemain Sevilla, si Diego Carlos sama si Bono kipernya. Ya cuman masih belum bisa dimanfaatkan oleh Dembele karena terlalu mepet juga situasinya. Dan babak kedua akhirnya baru Barcelona bermain dengan lebih lepas gitu. Lagi pula sekarang ini kalau lu pengen ngejar Madrid kan susah ya. Cuman ya anything possible, gue tahu ya, anything is possible. Cuman udah tinggal 7 match lagi, lu bermain lepas juga kayaknya nggak bakal rugi gitu. Ya kan, apalagi main di kandang gitu. Dan ya babak kedua Barcelona lebih mendominasi, bikin banyak peluang dari bola-bola atas ketika Pique nyundul kena tiang, ada lagi Araujo ketepis juga. Pique sampai marah-marah ya. Tapi akhirnya terpecahkan juga. Ketika babak kedua Barcelona lebih lepas, akhirnya si Pedri mencetak gol dari kreativitasnya itu. Dan dia syuting dari jarak yang cukup jauh ya. Tapi akhirnya bisa menembus 1-0.
Oke, mungkin ini skill individunya Pedri yang akhirnya memenangkan Barcelona. Cuman ya, kita nggak bisa expect dalam setiap match selalu terjadi eksekusi gol dari team play, dari set play. Belum tentu gitu kan. Ada saatnya di mana kualitas pemain akan menentukan hasil akhir pertandingan. Seperti yang dilakukan oleh Pedri, ya kan. Pemain muda ini yang, wah, gue bilang ini keren banget sih. Gue sempat meragukan dia pada saat awal-awal tahun lalu, musim lalu ketika dia pakai kaos kaki pendek, ya kan. Sekarang udah enggak. Ini orang apaan sih, nggak jelas bocah ya. Tapi ternyata dia membuktikan gitu. Membawa Barcelona menang Copa del Rey, sekarang udah ada di 8 besar Europa League, ya kan? Dan akan main hari Jumat malam nanti. Dan ya, 1-0 Barcelona, sekarang udah tinggal 9 poin sama Madrid. Susah memang, cuman paling nggak berjuang untuk tetap stay di peringkat 2 untuk fokus di Europa League aja gitu kan. Oke, teman-teman, video kali ini kiranya sampai sini dulu. Thank you buat yang udah nonton. Gue apresiasi banget. Jangan lupa ada konten menarik lainnya, ada Football Story, ada juga FIFA 22 Career Mode, dan semoga teman-teman terhibur. Tetap semangat, weekend masih ada 4 hari lagi. Semangat terus, semoga lancar puasanya buat yang menjalankan. Yang tidak menjalankan, ayo tetap saling menghargai kita, negara ini kita saling respect lah, each other. Apalagi sepak bola bisa menyatukan kita yang berbeda. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa, bye-bye.